Kenapa tubuhku berhenti bergerak? Apa ini? Cakra sebesar ini? Belum pernah aku rasakan sebelumnya. Mizuki, seorang chunin dari Konohagakure yang baru saja mengkhianati desanya, kini berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di hadapannya, berdiri seorang pria dengan rambut aneh berwarna oranye dan pakaian yang tidak biasa. Pria ini, Son Goku, hanya menatapnya dengan tenang. Namun, aura yang dipancarkannya terasa begitu menekan, begitu berat, hingga Mizuki merasa paru-parunya diremas. Ini bukanlah genjutsu, Mizuki sangat yakin. Genjutsu bekerja dengan mengacaukan aliran cakra di otak target. Tapi yang dia rasakan sekarang berbeda. Ini adalah tekanan murni. Sebuah kekuatan absolut yang menekan setiap sel di tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak bahkan seinci pun. Kunai yang ada di genggamannya terasa lebih berat dari gunung, dan niat melenyapkan yang tadi berkobar, kini padam seperti lilin ditiup angin topan. Siapa orang ini? Dia jelas bukan ninja. Tidak ada ninja yang memiliki kehadiran semengerikan ini, bahkan Hokage sekalipun. Mizuki mencoba mengalirkan cakra ke kakinya, berharap bisa melompat mundur dan menciptakan jarak. Tapi usahanya sia-sia. Kakinya seolah terpaku ke tanah. Dia mencoba membentuk segel tangan untuk mengeluarkan jutsu, tapi jari-jarinya kaku. Menolak untuk patuh. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya kini mencengkeram hatinya. Ini bukan lagi pertarungan. Ini adalah perjumpaan seekor semut dengan raksasa. Goku, di sisi lain, bahkan belum serius. Dia hanya sedikit meningkatkan ki-nya, sekadar untuk menghentikan pria di depannya yang tampak berniat jahat. Dia bisa merasakan niat melenyapkan dari Mizuki, tapi itu terlalu lemah, terlalu remeh untuk dianggap sebagai ancaman. Bagi Goku, yang terbiasa menghadapi lawan sekelas Frieza, Cell, atau Majin Buu, energi yang dikeluarkan Mizuki bahkan tidak terasa seperti sengatan nyamuk. Dia memiringkan kepalanya sedikit, menatap Mizuki dengan ekspresi bingung. Kenapa orang ini tiba-tiba berhenti bergerak dan terlihat sangat ketakutan? Mizuki, dengan sisa-sisa keberaniannya, mencoba berbicara. "Si siapa kau?" Suaranya bergetar hebat. "Jutsu macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak?" Goku tersenyum polos. "Jutsu? Aku tidak tahu apa itu. Aku hanya tidak ingin kau menyakiti siapapun." Jawaban itu justru membuat Mizuki semakin ngeri. Bukan jutsu. Jadi, tekanan yang melumpuhkannya ini adalah kekuatan murni dari pria itu, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu ninja. Konsep itu begitu asing, begitu mustahil, hingga otaknya menolak untuk memprosesnya. Di dunia ninja, semua fenomena aneh bisa dijelaskan dengan cakra, jutsu, atau Kekkei Genkai. Tapi ini adalah anomali, sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Goku perlahan menurunkan ki-nya. Seketika, tekanan yang menghimpit Mizuki lenyap. Dia langsung terbatuk-batuk, jatuh terduduk sambil terengah-engah, seolah baru saja selamat dari maut. Dia menatap tangannya yang masih gemetar, lalu menatap Goku dengan campuran rasa takut dan tak percaya. Pria itu baru saja melumpuhkannya tanpa menyentuhnya, tanpa menggunakan segel tangan. Hanya dengan berdiri di sana energi ini, bukan cakra, gumam Mizuki pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakannya sekarang. Energi yang dipancarkan Goku terasa berbeda. Cakra memiliki rasa yang familiar. Entah itu panas, dingin, tajam, atau lembut. Tapi selalu bisa dikenali. Sedangkan energi Goku terasa seperti alam semesta itu sendiri. Luas, tak terbatas, dan penuh kekuatan. Goku berjalan mendekat, langkah kakinya santai. Setiap langkahnya membuat jantung Mizuki berdebar kencang. Dia mengulurkan tangannya. "Kau baik-baik saja, wajahmu pucat sekali." Mizuki refleks merangkak mundur, menjauh dari tangan itu, seolah-olah itu adalah racun paling mematikan. "Jangan dekati aku!" teriaknya histeris. Baginya, pria polos di depannya ini lebih menakutkan daripada monster Biju sekalipun. Biju bisa dilawan, disegel, atau setidaknya dipahami. Tapi Goku, dia adalah misteri yang menakutkan. Mari kita bayangkan sejenak jika pertarungan ini benar-benar terjadi. Mizuki,
Dengan arogansinya sebagai seorang Chunin, mungkin akan memulai serangan dengan beberapa shuriken atau kunai. Tentu saja, bagi Goku, serangan semacam itu bahkan tidak perlu dihindari. Dia bisa menangkapnya dengan mudah, atau bahkan membiarkannya mental begitu saja dari kulitnya yang keras. Melihat serangan awalnya gagal total, Mizuki pasti akan terkejut. Dia mungkin akan berpikir, orang ini punya pertahanan yang kuat. Lalu, dia akan beralih ke ninjutsu, mungkin Kage Bunshin nomor jutsu, untuk mengepung Goku. Ratusan klon Mizuki akan muncul, masing-masing dengan kunai terhunus, menyerbu Goku dari segala arah. Bagi Goku, ini akan terlihat seperti permainan. Dia bahkan tidak perlu bergerak cepat. Dengan Ultra Instinct, atau bahkan hanya dengan kecepatan dasarnya, dia bisa menghindari setiap serangan dengan mudah. Atau lebih simpel lagi, dia bisa melepaskan sedikit gelombang ki, dan semua klon itu akan lenyap dalam sekejap, menyisakan Mizuki asli yang terperangah. Bagaimana dia tahu? Yang mana diriku yang asli? Pikir Mizuki. Tentu saja, Goku bisa merasakan energi kehidupan. Klon bayangan yang terbuat dari cakra tidak memiliki energi kehidupan yang sama dengan tubuh asli. Bagi Goku, membedakannya semudah membedakan siang dan malam. Frustrasi, Mizuki mungkin akan menggunakan jutsu yang lebih kuat. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan elemen angin atau air. Tapi apapun jutsu yang dia lemparkan, hasilnya akan sama. Bola api akan padam sebelum mencapai Goku. Tembakan air bertekanan tinggi akan menguap karena aura panas Goku. Badai angin hanya akan terasa seperti angin sepoi-sepoi. Setiap kegagalan akan menumpuk rasa putus asa di hati Mizuki. Semua yang dia pelajari, semua teknik yang dia banggakan sebagai seorang ninja, sama sekali tidak berguna di hadapan kekuatan Goku. Ini adalah perbedaan level yang tidak bisa dijembatani dengan strategi atau taktik apapun. Ini seperti mencoba memadamkan matahari dengan seember air. Akhirnya, kita akan kembali ke skenario awal. Mizuki kehabisan akal dan diliputi keputusasaan. Menyadari bahwa lawannya berada di dimensi kekuatan yang sama sekali berbeda. Disinilah Goku mungkin akan sedikit meningkatkan ki-nya, menciptakan tekanan aura yang melumpuhkan Mizuki. Bukan karena niat jahat, tapi lebih karena ingin mengakhiri pertarungan tanpa perlu menyakiti lawannya. Tekanan aura Goku bukanlah genjutsu atau ninjutsu. Itu adalah manifestasi murni dari kekuatan hidupnya ki-nya. Di dunia Dragon Ball, karakter kuat bisa menggunakan tekanan ki mereka untuk mengintimidasi, melumpuhkan, atau bahkan menghancurkan lawan yang jauh lebih lemah. Vegeta pernah melakukannya saat menghancurkan Scouter milik Cui hanya dengan meningkatkan power levelnya. Bayangkan fenomena ini di dunia Naruto, para ninja terbiasa bertarung melawan cakra. Mereka bisa merasakan cakra, mengganggunya, menyerapnya, tapi mereka tidak punya konsep tentang ki. Ketika dihadapkan pada tekanan ki Goku yang masif, sistem saraf mereka akan mengalami overload. Otak mereka tidak tahu bagaimana harus merespons sinyal bahaya yang begitu luar biasa dan asing ini, menyebabkan kelumpuhan sementara. Tubuh mereka secara naluriah akan shutdown untuk melindungi diri dari kekuatan yang tidak dapat dipahami. Mizuki, yang hanya seorang Chunin, akan menjadi korban pertama dari fenomena ini. Dia akan menjadi ninja pertama yang menyadari bahwa di luar sana ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu ninja. Kekuatan yang membuat konsep cakra dan jutsu tampak seperti permainan anak-anak. Insiden ini, jika disaksikan oleh ninja lain, akan mengguncang seluruh dunia shinobi. Hiruzen Sarutobi, para Kage, bahkan orang-orang seperti Orochimaru atau Akatsuki akan dibuat penasaran sekaligus waspada. Siapakah sosok dengan kekuatan dewa ini? Apakah dia ancaman atau kawan? Kehadiran Goku akan menjadi sebuah anomali terbesar? Sebuah variabel tak terduga yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh dunia. Bagi Mizuki sendiri, pertemuan singkat ini akan meninggalkan trauma seumur hidup. Dia mungkin akan meninggalkan ambisinya, karena dia telah melihat puncak kekuatan sejati. Dia telah menatap ke dalam jurang kekuatan absolut dan menyadari betapa kecil dan tidak berartinya dirinya. Mungkin ini justru akan menjadi jalan penebusan baginya. Setelah merasakan ketakutan yang begitu murni, mungkin dia akan menyadari
kesia-siaan dari kebencian, dan pengkhianatannya. Kisah Goku melawan Mizuki bukanlah tentang pertarungan fisik yang seimbang. Ini adalah tentang perbenturan dua konsep kekuatan yang berbeda. Cakra yang terbatas dan bisa dipelajari, melawan Kia, tak terbatas dan terus berkembang. Ini adalah pelajaran pahit bagi Mizuki dan dunia ninja, bahwa selalu ada langit di atas langit. Dan pada hari itu, mereka melihat langit yang sesungguhnya dalam wujud seorang Sion, berhati murni dari bumi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan teori dan pertarungan imajiner seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.